Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Kita tidak terasa sebentar lagi akan memasuki bulan 10. Saya percaya kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan terus mengikuti kita semua hidup kita, amin. Seperti yang saya janjikan minggu lalu, kita akan belajar tentang perumpamaan Yesus pada hari-hari ke depan ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, Bapak Ibu? Bapak yang ingat? Bapak tenang tentang Bapak yang penuh kasih. Hari ini kita akan belajar dari, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan from barrenness to fruitful, dari kemandulan kepada buah yang lebat. Oke? Kita akan lihat dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Kita akan baca bersaut-sautan. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-9. Sudah dapat? Kalau nggak dapat, lihat di depan. Haleluya. Lukas pasal 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada sumber anggur itu, sudah 3 tahun kamu datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dan berbuah? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Haleluya. Sebelum kita membahas ayat-ayat ini, saya ingin saudara mengerti dulu kenapa pohon ara. Anda bisa lihat gambar yang saya tunjukkan di depan, itu adalah pohon ara. Pohon ara adalah tanaman asli yang berada di Asia Barat Daya. Jadi kalau Anda pergi ke Israel, Syria, Mesir, dan Arab Saudi sana, saudara akan temukan ini sangat banyak, saudara. Meskipun dia tumbuh liar, pohon ini perlu dibudidayakan untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi dia tidak sekedar tumbuh. Kalau dia mau buah yang baik, harus dipelihara juga dengan baik. Pohon ara ini bisa beradaptasi dengan segala jenis tanah, bahkan tumbuh dengan baik tanah yang berbatu-batu juga. Jadi begitu kuatnya dia, saudara. Justru kalau tanah berbatu-batu, dia mungkin lama akan tumbuh ke atas, tapi dia akan tumbuh ke bawah lebih cepat. Tingginya ini bisa mencapai 9 meter. Ya, makanya sebagian orang menyebut pohon ara ini pohon keramat, pohon angker, saudara. Karena dia sifatnya seperti itu, dia bisa begitu rindang, begitu besar, dan dia bisa tingginya sampai 9 meter. Nah, ada dua versi dia. Sebenarnya ada 850 jenis katanya masuk dalam kumpulan pohon ara ini. Tapi yang kita tahu dari Alkitab ada 2 jenis, saudara. Yang pertama pohon ara, yang kedua pohon sikamor. Tapi sayangnya dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dipakai kata pohon ara saja. Dalam bahasa Inggris Anda bisa temukan ada ara, ada fig tree, ada sycamore tree. Nah, sycamore itu yang dipanjat oleh Zakheus, ya saudara. Nah, ada perbedaannya. Jadi dia dianggap berharga karena buahnya. Pohon ini sangat bernilai karena dia bisa menaungi dengan sangat baik. Ada beberapa keunikan saya juga lihat di dalam pelajaran-pelajaran Islam. Anda bisa lihat pohon ara menurut Islam atau menurut ilmu pengetahuan yang ada di Arab Saudi ini sangat unik. Dia ini pohon yang sangat boleh disebut marah kalau ada misalnya kumbang yang kemudian memakan buahnya tapi tidak memberikan penyemaian, saudara. Nah, buah itu akan dijatuhkannya sendiri. Ini beberapa orang menganggap seperti itu. Pohon ini tahu kalau kumbang itu hanya makan saja atau dia
memberikan penyemaian supaya dia bisa tumbuh lagi. Sehingga kalau dia mulai dimakan, lalu kemudian pohon ini akan menjatuhkan sendiri buah yang dimakan itu. Ini keunikan yang saya temukan di beberapa versi yang lain. Di bagian timur tengah sampai hari ini daunnya, karena daunnya lebar-lebar, daunnya ini dijahit dan digunakan untuk membungkus buah dan banyak kegunaan lainnya. Ya, jadi kalau pohon ara ini dia berbuah antara bulan Juni dengan Juli awal. Lalu kemudian di bulan Agustus dia berbuah lagi, saudara. Dan biasanya sekali berbuah dia cukup banyak. Mungkin boleh lihatkan gambar berikutnya. Pohon ara awal dengan mudah dia bisa jatuh. Saya nggak tahu Pak saudara temukan, tapi di Indonesia ini juga sudah mulai banyak. Di Indonesia disebut dengan pohon ting. Ya, kalau Anda lihat di Tokopedia ada jual buahnya. Kalau mulai mau membeli, itu saya ada tunjukkan buah keringnya. Buah kering ini kelihatannya enak, saya pernah makan saudara, dan cukup enak rasanya. Ya, jadi Yesus pernah mengutuk satu pohon ara karena tidak berbuah. Kenapa saudara? Karena kemungkinan besar pada waktu itu, nah ciri khas pohon ara kalau dia sudah berbunga, berdaun cukup banyak, tandanya dia sudah berbuah atau minimal sudah ada buahnya. Itu sebabnya pada waktu Yesus datang menjumpai atau melihat pohon ara itu, dia sudah mulai berdaun cukup banyak, tapi Yesus tidak menemukan buah di dalamnya. Jadi saudara jangan berpikir, kenapa sih Yesus mengutuki pohon itu padahal bukan musimnya untuk mengharapkan buah, saudara ya. Tapi kenyataannya seperti itu ya. Kalau dia sudah mulai berbuah, berbunga atau berdaun, maka pasti bisa diharapkan ada buah di sini. Tapi sayangnya pada waktu Yesus datang, dia tidak menemukan buah, walaupun bunganya atau daunnya cukup banyak. Nah, pohon ara ini atau buah ara juga dipakai sebagai makanan dan pengobatan. Ya, dia adalah sumber makanan pokok pada zaman Alkitab. Kalau saudara bisa melihat di Alkitab, kalau saya tidak salah, Hosea atau siapa itu yang mengatakan bahwa pekerjaannya adalah mengumpulkan buah ara. Mungkin Hosea atau siapa ya, saya lupa. Nah, saudara, itu sebabnya pada masa itu buah ara adalah sumber makanan pokok pada zaman Alkitab dan juga pada zaman sekarang di beberapa negeri-negeri Timur Tengah. Buah ini dijadikan kue ara, dia dilepes-lepeskan kemudian jadi kue ara kering, lalu praktis untuk dibawa kemana-mana. Firman Tuhan mencatat itu dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 18, 1 Samuel 30 ayat 12, 1 Tawarin 12 ayat 40. Ada kue-kue dari buah ara. Nah, lalu kemudian kue itu dikeringkan. Nah, lalu saudara, dalam Alkitab juga mencatat bahwa buah ara ini bisa menjadi pengobatan, saudara. Raja Hizkia pernah mengalami bisul-bisul. Apa yang dilakukan? Buah ara itu dilempengkan begitu, kemudian diletakkan ke atas bisul dan dia menjadi sembuh, saudara. Jadi inilah keistimewaan pohon ara dan buah ara, saudara ya. Anda bisa lihat karakteristiknya bagaimana. Kita sekarang kembali kepada Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Saudara perhatikan ini. Dia punya pohon ara dan dia pohon ara ini tumbuh di kebun anggur. Dia tidak tumbuh di sembarangan tempat, tapi dia tumbuh di kebun anggur. Kalau saudara pernah ingat Yesus mengutuki pohon ara yang satu itu, di mana tumbuhnya? Di pinggir jalan. Ya, sebenarnya pohon ara ini dia tumbuh di mana saja, tapi yang ini agak spesifik dikatakan di dalam firman Tuhan. Dia tumbuhnya di kebun anggur, jadi dia bukan pohon ara yang liar. Saudara perhatikan ini. Kalau dia kebun anggur, dia berarti punya pagar-pagarnya. Dia dilindungi dengan baik, dia dijaga, dirawat dengan baik. Jadi saudara, kalau pohon ara yang lain biasanya tumbuh bukan di kebun anggur, tapi selalu ada 1-2 yang tumbuh di kebun anggur. Dia milik seseorang, firman Tuhan katakan, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi dia ada pemiliknya.
Dia tidak tumbuh dengan bebas di tempat lain. Kalau di tempat lain di pinggir jalan orang boleh ambil buahnya, tapi di sini berbeda. Dia punya seseorang dan ada yang mengurus dan merawatnya, kata firman Tuhan. Jadi pohon ini tidak tumbuh begitu saja, ada yang mengurusnya, ada yang merawatnya, ada yang mungkin memperhatikan dia sejak dari kecil bagaimana dia bertumbuh, mungkin ditaruh pupuk dan lain sebagainya agar pertumbuhannya baik. Nah, kalau saudara perhatikan dalam firman Tuhan, pohon ara adalah salah satu gambaran untuk Israel juga. Makanya kalau saudara lihat di slide saya, simbol kebangsaan Israel itu adalah pohon ara, daunnya daun ara. Saudara lihat, ini simbol kebangsaan. Ya, kalau benderanya kan biru putih, kemudian kaki dia. Bintang daun ya, bintang daun. Nah, kalau ini ada kaki dia. Lalu kemudian di situ ada daunnya, daun pohon ara. Dan inilah dia yang merupakan simbol kebangsaan Israel, saudara. Jadi Anda bisa perhatikan bagaimana pohon ara ini berarti bagi orang-orang Israel. Dan dalam firman Tuhan ini, Yesus mengambil konteks yang sangat dimengerti oleh orang-orang Israel. Ya, lalu firman Tuhan katakan orang ini yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur itu, dia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Wajar saya rasa ya. Wajar. Kalau kita punya kebun, lalu kita punya menanam sesuatu di situ, kita pasti ingin datang, kita pasti ingin melihat hasil dari kebun kita. Betul? Firman Tuhan katakan dia punya pohon ara dan datang mencari buah pada pohon itu. Dia berhak atas itu. Karena itu kebunnya, itu pohonnya, dia punya hak untuk mencari, meminta sesuatu dari apa yang dia tabur selama ini. Betul kan? Haleluya. Firman Tuhan katakan dia tidak menyuruh orang lain, tapi dia datang sendiri. Ini kutipan dari Matthew Henry, kalau saya tidak salah. Ya, Matthew Henry katakan dia tidak suruh orang lain, tapi dia datang sendiri. Sama seperti Yesus yang datang kepada milik kepunyaannya, kepada orang-orang Yahudi yang mencari buah. Dia mencari buah dari orang-orang Yahudi itu, tapi dia tidak menemukan buahnya. Ini gambaran orang Yahudi yang mendengarkan penjelasan perumpamaan ini, pasti mereka cepat mengerti. Karena pohon ara adalah gambaran mereka. Lalu Yesus katakan, orang ini datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi dia tidak menemukannya. Orang Yahudi yang mendengar ini pasti tersentak, karena mereka langsung berpikir, wah, dia bilang kami tidak berbuah ini, gitu saudara ya. Kalau saudara mungkin tidak begitu menganggap ini penting, tapi bagi orang Yahudi ini sangat penting. Masa kita dibilang mandul, masa kita dibilang tidak menghasilkan buah? Tapi firman Tuhan mencatat itu. Yohanes pasal 1 ayat 11 katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Perhatikan ini. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Ini yang Yesus katakan, orang ini, pengusaha kebun anggur ini datang untuk mencari buah dari pohon ara yang ada di dalam kebunnya ini. Tapi dia tidak menemukannya. Kekecewaan yang begitu besar, dia tidak menemukan apa-apa sama sekali, tidak ada buah. Haleluya. Tapi punya ladang sedikit di hamparan Perak. Kadang-kadang ya memang 3-4 bulan ini saya hampir tidak pernah mengunjunginya, tapi anak-anak selalu mengunjunginya. Kadang-kadang mereka datang, mereka langsung video call dengan saya, Pak, habis sawit kita dicuri. Saudara yang datang ke ladang, ke kebun, Anda pasti mengharapkan ada buah di situ. Betul kan? Saya ada tanam beberapa pohon-pohon juga. Saya tanam durian, nanti kalau buah saya undang saudara besok. Tapi nggak tahu udah 7 tahun lagi. Haleluya. Saya tanam rambutan, saya tanam mangga. Ada 2-3 jenis mangga yang saya tanam di situ. Dan saya selalu bilang, mangganya udah berapa tinggi, duriannya udah berapa tinggi, masih segini terus, gak tinggi-tinggi. Ya, tapi ya puji Tuhan. Tapi artinya apa? Setiap datang, saya selalu mengharapkan ada hasil dari situ. Haleluya.
Demikian juga dengan pemilik kebun anggur ini. Dia tanam satu pohon ara di situ dengan harapan pada waktu dia datang nanti satu hari akan ada sesuatu yang bisa dia dapat dari situ. Tapi dia kecewa karena apa? Dia tidak menemukan hasil di situ. Betul kan? Anda pasti akan kecewa kalau Anda tanam sesuatu bertahun-tahun tidak tumbuh. Saya ingat sekali di Mongon Sidi, bapak saya pernah menanam satu pohon mangga. Selama beberapa tahun, bahkan sampai bapak saya meninggal, kami tidak pernah lihat hasil pohon mangga itu. Satu hari mama saya ambil parang, dia taruh dia parang batang pohon itu. Dia bilang, kalau kau nggak berbuah, aku potong kau tahun depan. Saudara, aneh memang. Mulai tahun depan pohon mangga itu berbuah terus. Lah, saya kaget, saya bilang, Mak, selama ini kan gak berbuah. Kenapa setelah mama bilang gitu, taruh parang di situ, dia mulai berbuah? Saudara, perhatikan, ada waktu yang diharapkan untuk yang diberikan untuk mengharapkan seseorang atau satu pohon menghasilkan buah. Ada waktu. Firman Tuhan mencatat ayat yang ke-7. Dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Ada grace period. Sewaktu engkau menanam, engkau berharap 3 tahun akan ada hasil. Betul kan? Anda berharap 5 tahun akan ada hasil. Tapi perhatikan ini. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, dan aku tidak menemukannya. Saya tidak tahu Anda berapa lama sudah menjadi Kristen. Saya tidak tahu berapa lama Anda sudah menerima Kristus. Tapi ada grace period. Ada masa kasih karunia yang diberikan Tuhan pada. Haleluya. Ada masa di mana kita harus menghasilkan buah pada masa itu. Jangan pikir kalau Tuhan belum panggil Anda pulang, maka Anda baik-baik saja. Banyak orang pikir, karena aku belum mati berarti aku cukup baik, Tuhan kasih aku hidup umur panjang kok, makanya aku belum mati. Jangan pikir kalau ada orang meninggal mendadak di sebelah Anda, atau meninggal dengan cara meninggal ditabrak mobil, maka itu terjadi inilah karena dosa yang begitu besar, maka dia mati dengan cara seperti itu. Kita kan orang baik, makanya kita diberikan Tuhan umur yang panjang. Salah. Coba lihat sebentar. Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah kok. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Tuhan berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Tuhan? Ayat perhatikan ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan yang menuntut engkau kepada pertobatan? Haleluya. Maukah engkau anggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan? Kalau aku belum mati hari ini, mungkin karena aku diberikan kesempatan untuk terus bertobat. Jangan berpikir kalau kita belum mati hari ini karena kita orang baik maka kita belum mati. Tidak, saudara.
Justru firman Tuhan katakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Tuhan yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Setiap orang akan dibalaskan menurut perbuatannya. Gak ada perbuatan kita yang tidak akan kita pertanggungjawabkan. Mau siapapun Anda, mau pendeta besar sebagaimana sekalipun, satu hari setiap perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Perhatikan ini, tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi jangan berpikir kalau kita hidup hari ini, wah itu karena kebaikanku, itu karena kehebatanku, itu karena ya memang aku sudah menjadi pelaku firman. Jangan. Anda tahu kenapa Yesus katakan perumpamaan ini di ayat 6 Lukas 13 tadi? Karena di ayat 1 sampai 5 ada sesuatu yang Yesus sampaikan. Ayo kita lihat. Lukas 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Perhatikan ini. Kemungkinan besar pada waktu itu terjadi satu pemberontakan yang cukup hebat, sehingga Pilatus menjadi begitu marah karena orang-orang dari Galilea ini terkenal sebagai orang pemberontak. Saya lupa siapa namanya, tapi pemimpinnya bernama Yudas. Yudas ini kemudian memimpin pemberontakan dan akhirnya ditumpas oleh Pilatus. Saking marahnya Pilatus, sewaktu orang-orang datang membawa persembahan ke bait suci di Yerusalem pada waktu itu, mereka ditebas, dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan darah korban yang diberikan di bait suci. Lalu apa Yesus katakan? Sakamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu. Mungkin Anda berpikir, oh ada orang yang mati Pak, ditabrak truk, udah itu kepalanya dilindas oleh truk. Sakamu, mereka yang mati dengan cara seperti itu lebih besar dosanya daripada dosamu. Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kalau Anda tidak mau bertobat, kalau kita tidak mau bertobat, maka kemungkinan besar apa yang terjadi pada orang lain dapat terjadi pada kita. Karena itu jangan pernah berpikir, oh dia mati karena dosanya sudah terlalu berat. Justru Tuhan kasih kesempatan kepada kita yang ada di sini untuk kita bisa bertobat, untuk kita terus bisa bertobat. Repent. Dalam bahasa Inggris tobat itu namanya repent, naik ke atas lagi. Dosa itu adalah missing the target. Itu akar kata dari dosa, missing the target. Kalau saya menembakkan panah dari sini, tapi saya agak melenceng 1 mili, kemungkinan besar di sana saya bisa melenceng sekitar 10 mili sampai 1 meter. Missing the target. Harusnya target saya pas pada sasaran. Tapi karena saya tidak konsentrasi, saya tidak fokus, saya tidak berjalan di jalan yang benar, maka target yang saya tembak, yang saya bidik, lari. Itulah kehidupan orang yang berdosa. Harusnya kita berada di jalan yang Tuhan mau, tetapi karena kita tidak berada di jalan yang benar, akhirnya kita keluar dari batas yang Tuhan inginkan. Itu dosa. Kalau Anda 1 mili saja pun berada di luar dari target yang Tuhan tetapkan, maka Anda sudah keluar dari targetnya Tuhan. Karena itu jangan
Tapi kalau kamu tidak bertobat, kamu semua juga akan binasa atas cara demikian. Atau ada yang kedua, Yesus bilang di sini, ayat yang keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Ini kasus yang kedua. Pada masa itu ada 18 orang yang berada di dekat kolam Siloam di Bethesda. Mereka menunggu air digoncangkan, lalu kemudian malaikat akan datang sewaktu-waktu, kata firman Tuhan. Tapi ada tragedi yang terjadi pada waktu itu. Tiba-tiba menaranya rubuh dan 18 orang mati. Nah, ini tempat yang sakral, di tempat yang sangat dihormati oleh orang Israel. Makanya orang-orang sakit menunggu di situ loh, kata firman Tuhan. Mereka menunggu di situ. Lalu Yesus berkata, sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam itu lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Haleluya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Karena itu jangan pernah menghakimi orang lain. Amin. Kalau Anda melihat ada orang-orang yang terjadi ini, terjadi itu kepadanya, tutup mulut, jangan bilang apa-apa. Haleluya. Ada orang mati dengan cara bagaimana? Nggak urusan Anda tanya kenapa dia meninggal. Ya kan? Kadang-kadang kita kan kepo kali. Kenapa dia meninggal? Ditabrak, ngeri kali dari dosanya itu pasti. Saudara jangan berhenti ucapkan yang seperti itu. Sangkamu engkau tidak berdosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 10. Kita baca firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 10. Haleluya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku Dia setia, Dia adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita. Haleluya. Tuhan setia. Kalau Anda mengaku, dosa, maka Tuhan setia. Tapi ayat yang ke-10, tapi jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, oh aku gak berdosa kok, aku gak salah kok, dia yang begini. Kalau engkau berkata bahwa engkau tidak berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Loh kenapa? Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang benar. Roma 3 ayat 10, di atasnya ayat 9 sampai ayat keberapa Anda bisa baca. Tidak seorang pun yang benar. Jadi kalau Anda bilang aku benar, maka Anda menjadikan Tuhan pendusta. Kalau semua manusia benar, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia dan mati bagi saudara dan bagi saya? Gak ada gunanya. Tapi karena manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, akhirnya Yesus katakan aku harus datang. Haleluya, aku harus datang. Karena semua manusia telah berbuat dosa, gak ada yang benar. Tidak seorang pun yang benar. Itu sebabnya dia akan bilang, oh dia mati karena ini, dia mati karena itu. Soal perhatikan tadi yang saya katakan, ada waktu yang diberikan untuk mengharapkan seseorang itu menghasilkan buah. Di sini dibilang 3 tahun. Artinya apa? Dalam 3 tahun ini Anda harus menghasilkan buah. Oh saya kan masih baru Pak, terserah Anda mau bilang apa. Tapi setiap kita dalam masa-masa tertentu harus menghasilkan buah. Karena itu akan ditanya. Anda tidak akan ditanya nanti di sana, kau dari gereja mana? Oh
gereja Elim, Pak, siapa pendetanya? Pak Oktav. Oh, masuk aku surga. Enggak ada nama gereja di sana. Enggak ada nama pendeta di sana. Haleluya. Yang ada ditanya adalah, apakah namamu tertulis dalam kitab kehidupan itu atau tidak? Ya kan? Aku Pak terdaftar loh Pak di Jumat Gereja Elim Indonesia. Aku terdaftar di HKBP, aku terdaftar. No, di sana tidak ditanyain. Saya punya banyak mahasiswa terdaftar di Pangkalan Data, tanya Pak Budi. Tapi apakah nanti pada waktu 4 tahun nanti dia datang, Pak, aku kan terdaftar di Pangkalan Data, luluskanlah aku. Apakah begitu? Tidak. Kalau aku meluluskan dia, berarti aku juga menjadi pendusta. Dia tidak belajar, dia tidak ikuti proses belajar mengajar, tapi saya luluskan dia karena dia bilang, Pak, ada uang 15 juta. Ya kan? Demikian juga di kerajaan surga. Engkau akan berdiri di hadapan tahta itu, dan firman Tuhan katakan ada 2 kitab yang dibuka, kitab kehidupan dan kitab anak domba. Dalam kitab kehidupan itu dibuka, dan kalau namamu tidak ada, engkau tidak akan pernah pulang ke sana. Bukan ke surga tempatmu, tapi di neraka yang menyala-nyala itu. Ingat, neraka is real, hell is real. Jangan pikir neraka itu hanya gambaran yang diberikan. Banyak ahli teologi bilang begitu sekarang. Oh, neraka itu gambaran yang diberikan. Tidak, neraka itu real. Neraka itu ada. Setiap orang diberikan waktu untuk bertumbuh. Kalau Anda tidak bertumbuh, apa yang terjadi? Nanti kita akan lihat. Lalu kemudian Anda bisa lihat lagi Lukas pasal yang ketiga 13. Lalu ia berkata kepada penerus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukan. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Kalau pohon itu tumbuh di kebun anggur, dia mengambil nutrisi yang ada di tanah itu, maka kebun anggur atau pohon anggur yang ada di sekitarnya akan tersedot nutrisinya, betul? Demikian juga pohon yang berada dalam gereja bertahun-tahun tidak berbuah, tidak menghasilkan buah, tapi dia kumpul dalam gereja. Orang-orang yang seperti itu, dia kumpul, dia bergabung dalam satu gereja, dia tertanam dalam satu gereja, dia menghasilkan daun, dia menghasilkan buah, bunga, tapi dia tidak berbuah. Untuk apa? Untuk apa? Dia justru menyedot semua makanan, nutrisi, vitamin dari orang-orang lain yang harusnya bisa bertumbuh. Betul kan? Firman Tuhan yang bilang, untuk apa dia ditanam, dia hidup di tanah ini dengan percuma? Dia makan, dia sedot semua, badan makin besar, rindang tinggi ke atas, pohonnya menghasilkan tempat untuk berteduh bagi binatang-binatang dan bagi orang yang lalu lalang. Tapi semua energi, semua makanan untuk pohon-pohon lain disedot oleh dia. Untuk apa? Demikian juga orang Kristen yang duduk terus dalam gereja tapi tidak menghasilkan buah. Untuk apa? Karena Anda yang duduk dalam gereja tidak menghasilkan buah, Anda sedang menyedot nutrisi dari orang-orang lain yang ada di sekitar Anda. Akhirnya apa? Orang lain mati, engkau tumbuh rindang terus makin besar, tidak berbuah. Tidak berbuah. Makanya ada waktu dispensasi yang diberikan. Puji Tuhan, selalu ada kesempatan kedua. Haleluya. Ada kesempatan kedua. Ayat yang ke-8, jawab si pengelola kebun anggur. Ini gambaran yang Yesus berikan tentang dirinya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Haleluya. Bersyukur kalau Anda belum menghasilkan buah, masih ada kesempatan yang diberikan 1 tahun lagi menghasilkan buah. Haleluya.
Jangan tanya 1 tahun ini Pak berapa tahun manusia, jangan tanya. Ini Yesus pakai ukuran manusia kayaknya, ya kan? Karena ada orang bilang kan 1 tahun manusia Pak 7 tahun di anjing, itu di anjing. Kita bukan anjing kan? Ada lagi yang baru-baru ditanya saya WA, Pak, katanya gambaran 30 tahun, 33 tahun Yesus itu sama dengan domba 1 tahun. Itu kan di domba, kau kan bukan domba. Kadang-kadang banyak orang yang suka pakai alegori ini supaya kelihatannya bisnis sekali, kelihatannya wah memang real sekali, gitu, saudara. Tapi saya percaya setiap kita diberikan dispensasi, khususnya bagi orang-orang yang mau berubah. Kalau Anda mau berubah, kalau Anda mau bertobat, kalau kita mau bertobat, Tuhan berikan dispensasi. Yeskiel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 20. Yeskiel 3:16. Sesudah 7 hari datanglah firman Yahweh kepada 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau kau dengar firman, Anda dengar firman ini hari ini, lalu Anda pulang, lalu kemudian firman Tuhan katakan peringatkan orang-orang itu yang ada di luar sana. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ini yang pertama. Ada orang jahat di depan Anda, dia berbuat jahat, lalu Anda tidak menegur, Anda diam saja. Anda bilang ini kan gak urusanku, ini urusan polisi Pak. Anda diam saja. Saya selalu bilang, saudara, kejahatan terjadi bukan karena orang jahat makin banyak, tapi karena orang baik terus tutup mulut. Lanjut ayat berikut. Tapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kalau Anda peringatkan dia marah-marah, dia mungkin dia pukul Anda, kau jangan ikut campur. Anda peringatkan dia nggak terima, biarin. Tapi engkau sudah menyelamatkan nyawamu. Haleluya. Jika seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan dia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, dia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ini ada orang benar, pendeta, hamba Tuhan, pengerja gereja, pendakwah, dan lain sebagainya berbuat dosa, dan Tuhan letakkan batu sandungan di depan. Tuhan izinkan itu terjadi untuk memperingatkan dia. Tuhan letakkan batu sandungan di hadapannya, tapi engkau tidak mau ingatkan dia. Engkau bilang urusan dia mati, tapi engkau dituntut Tuhan pertanggungjawaban itu. Haleluya. Ayat yang berikutnya. Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang ia tidak berbuat dosa, orang benar itu akan tetap hidup. Ini dispensasi. Saudara lihat, sama orang jahat gak ada ini, tapi sama orang benar diberikan kesempatan dispensasi untuk hidup. Anda orang benar, orang baik, berbuat dosa, jatuh, salah di hadapan Tuhan, lalu Anda diperingatkan engkau mau bertobat, dan memang kau tidak berbuat dosa, balik duduk. Dia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan. Kalau Anda mau terima peringatan sama seperti yang ada di sini, ada waktu dispensasi. Tunggu dulu Tuhan. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberikan pupuk kepada dia. Haleluya. 1 tahun diharapkan agar engkau menerima pupuk yang baik, sehingga 1 tahun itu engkau bisa berbuah dan berbuah. Ada undangan yang diberikan. Kita masuk ke parabel atau perumpamaan yang berikutnya, Lukas 14
ayat 16 sampai 24. Mendengar itu, ayat 15 dulu saya baca. Berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undang, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Ada perjamuan yang dilakukan, ada pesta besar yang dipersiapkan. Lalu orang diundang untuk datang. Sama seperti kita hari ini. Ada perjamuan di hadapan Tuhan pada hari ini. Kita berkumpul di rumah Tuhan hari ini. Kita makan makanan rohani pada hari ini. Undangan terbuka, ayo datang beribadah. Flyer dibagikan. Ada orang yang sibuk mempersiapkan, hadirlah ibadah besok 18 September pukul 10. Dibagikan undangan kemana-mana, media sosial penuh dengan undangan gereja untuk beribadah. Ya kan? Mari, sebab segala sesuatu sudah disiapkan. Para pemimpin pujian, singer, pemain musik sudah latihan. Hamba Tuhan sudah persiapkan khotbah dengan baik. Mari, sebab segala sesuatu sudah siap. Sampai 18. Tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama bilang, aku baru beli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Minta maaf. Bukannya datang ke gereja, bukannya beribadah. Sorry lah ya Pak, aku baru beli rumah Pak. Mau lihat dulu, kebetulan yang punya rumah cuma hari Minggu bisanya. Minta maaf Pak, aku gak bisa gereja hari ini. Aku gak bisa berkumpul di meja Tuhan hari ini. Aku gak bisa berkumpul memakan makanan rohani hari ini. Padahal undangan sudah ditebar, sudah diberikan. Yang lain berkata ayat 19, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Nah, ini lain lagi. Dia beli 5 lembu kebiri, lalu dia harus mencobanya. Saya nggak ngerti cobanya gimana, saudara. Tapi yang pasti dia baru beli lembu, dia bilang dia minta maaf. Mungkin lembu-lembu ini mau dikawinkan, tapi udah dikebiri, nggak ngerti saya mau cobanya macam mana. Nanti Anda bisa jelaskan kepada saya di meja makan. Aku baru beli 5 pasang, berarti 10 ekor lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang pasti ini memang alasan yang dibuat-buat. Ya kan? Alasan manusia selalu memberikan alasan demi alasan. Lalu yang berikutnya apa lagi? Yang lain lagi berkata, aku baru kawin Pak, honeymoon. Karena itu aku gak bisa datang. Undangan disebarkan, dia baru diberkati kemarin, tapi minggu ini bilang, badan capek kali. Nggak bisa datang gereja. Kenapa? Baru nikah masa Bapak ngerti. Pengertian Pak. Pengertian Bapak. Namanya pengantin baru. Iya ya. Kami nikah hari Sabtu, saudara. Minggu saya udah di gereja. Iya benar. Oh, Bapak kan pendeta. Ini kalau alasannya terlalu Bapak kan pendeta. Ya udahlah terserahmu lah. Tadi aku bilang sama Anda. Yang ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah. Saudara, kata murka ini lebih parah dari marah. Murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Orang diundang ke pesta, tapi tidak mau datang. Lalu kemudian karena murka dia bilang, biarkan mereka tidak datang. Sekarang undang semua orang yang ada di sana, yang cacat, yang lumpuh, yang apalagi yang buta dan yang miskin, panggil mereka. Kenapa? Yang kaya sombong, baru beli lembu, baru beli rumah,
baru honeymoon, lagi di Paris, lagi di Swiss. Undangan ini pertama kali diberikan kepada Israel. Sudah tahu itu kan? Janji keselamatan pertama kali diberikan kepada Israel. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus. Mereka menolak Yesus. Akhirnya terbukalah kesempatan untuk bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Kenapa? Israel menolak undangan itu. Orang Yahudi menolak undangan itu. Bahkan sampai hari ini masih banyak yang menolak undangan itu. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Karena surga itu begitu besar, rumah Bapa begitu besar. Kemarin ada seorang teman kita yang meninggal dunia, dan saya sampaikan di dalam Yohanes 14 ayat 1, Yesus kata, jangan gelisah hati, jangan takut, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dibukti firman Tuhan Yesus tunjukkan ini. Rumah itu sudah diundang, dipenuhi dengan berbagai manusia, tapi masih ada tempat. Haleluya, haleluya. Ku dapat rumah indah di surga mulia. Apalagi sih? Ku rindu kau dapat rumah indah juga. Ku dapat rumah indah di surga mulia di seberang sana. Amin. Undangan ini berlaku untuk semua yang mau menerimanya. Dan itu sebabnya tugas Anda dan saya wartakan kepada orang lain, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Masih banyak tempat tinggal di luar sana. Jangan sukar masuk, terima tawarannya, terima undangannya. Lalu kata Tuhan itu kepada hamba-Nya di ayat 23, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Saya dalam konseling banyak mendengar, banyak yang WA kepada saya, yang telepon, Pak, gimana anak-anakku masih kecil sudah tidak mau gereja. Kalau anakku masih kecil sudah tidak mau gereja, inilah kesempatan kau paksa dia. Paksa dia. Yesus katakan, pergi ke semua jalan, lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Ada orang-orang tertentu kalau nggak pakai rotan dia nggak akan sadar. Kalau nggak dipaksa dia nggak akan sadar. Anakku Pak jam 10 belum bangun. Lah, siapa yang mama? Anda atau dia? Kok dia yang ngatur Anda, bukan Anda yang ngatur dia? Haleluya. Ada beberapa keluarga yang sama di gereja itu, dan saya salut kepada Bapak ini. Saya percaya Anda berlatih ini di rumah Anda. Setiap ada ibadah, setiap ada kegiatan gereja, setiap ada persekutuan, setiap ada apa, Anda dan keluarga Anda hadir di sini. Saya percaya itu adalah otoritas seorang Bapak, otoritas yang diberikan Tuhan kepada Anda. Saya salut kepada saudara. Saya bangga kepada saudara. Rumah itu harus penuh. Haleluya. Sebab aku berkata, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Dengarkan baik-baik. Tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Jangan sampai Anda masuk dalam kategori ini. Anda diundang masuk dalam perjamuan anak domba itu, tapi Anda terus memberikan alasan. Anda terus memberikan alasan. Undangan diberikan tapi engkau menolak. Hati-hati. Ada waktu dispensasi 1 tahun yang diberikan, dan setelah itu Anda tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin di sini 1 tahun, mungkin bagi Anda sudah 10 tahun, mungkin ada yang 20 tahun dispensasi yang diberikan supaya bertobat.
Kembali kepada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa, jangan lambat, hai sobatku. Balik pada Bapa, jangan lambat, karena engkau tidak tahu hari depanmu. Engkau tidak tahu berapa panjang umurmu. Dispensasi itu tidak bisa ditunggu selamanya. Tidak bisa. Jikalau tahun depan ia berbuah, biarkan dia agar dia dapat terus berbuah. Tapi jika dia tidak berbuah juga, tebanglah dia. Tebang dia. Yohanes 15, Yesus berbicara tentang pohon anggur. Dan Yesus katakan di situ, setiap ranting yang tidak berbuah akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Ini real, ini benar, nyata. Yesus pernah berbicara, memberikan satu perumpamaan tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang kaya raya. Mereka menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Lazarus makan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya ini. Orang kaya itu tahu, tapi dia bangga. Hei, lihat nih, Lazarus ini tiap hari di rumahku, dia makan dari apa yang aku makan. Lihat dia, aku kasih dia, aku pelihara dia. Lihat nih, tapi dia tetap miskin. Dia tetap makan dari remah-remah. Ada orang kan kayak gitu. Kalau lihat ada orang miskin di rumahnya, senang kali dia. Tapi dia gak pernah memikirkan bagaimana cara mengubah yang miskin itu menjadi orang yang diberkati. Dia biarkan Lazarus itu makan terus dari remah-remahnya. Dia tidak pernah berubah. Saya pernah bertanya-tanya, kok orang kaya ini kurang baik apa? Orang si Lazarus itu makan kok dari remah-remah yang jatuh. Dia gak usir. Dia gak bilang jangan kau makan di sini. Dia gak usir. Salahnya apa? Dia bangga melihat penderitaan orang lain. Dia bangga lihat orang lain susah dan dia masih bisa makan. Lihat orang lain makan sisa-sisa yang jatuh dari mejanya. Tidak ada rencana untuk menolong orang itu. Tidak ada rencana untuk mengangkat dan mengubah hidup orang itu. Pola gereja mula-mula bagaimana? Saya sudah ajarkan kepada saudara. Segala sesuatu yang ada pada mereka menjadi milik bersama. Ini yang harus kembali kepada gereja Tuhan. Saya sampaikan ini bukan hanya kepada saudara, saya sampaikan kepada gereja-gereja kaya yang mengundang saya. Saya sampaikan kepada mereka, kenapa dunia ini rusak? Karena kita punya sekitar mungkin 100-an orang kaya raya pemilik dunia ini di atas sana. Sementara miliaran manusia di bawah sini miskin, terjajah, terintimidasi, tidak bisa makan, tidak punya kehidupan yang layak, tidak punya pakaian yang layak, tidak punya rumah yang layak. Sebabnya firman Tuhan ajarkan jemaat mula-mula itu hidup bersama. Tapi Lazarus yang miskin itu makan dari remah-remah orang kaya ini. Dan orang kaya ini akan mungkin ini gambaran saya, maafkan kalau salah. Lazarus makan belum? Nah, saya lemparkan rotinya. Makan, karena kan nggak mungkin dekat, mungkin di depan dia. Dia lempar, nah sini, makan. Apalagi kurang, masih ada lagi kamu. Iya, Lazarus setiap hari di sini dia. Inilah kalau nggak kita yang perhatikan siapa lagi kan? Inilah Lazarus. Kasihan susah kali dia, dari dulu dia kayak gini. Dari dulu dia makan remah-remah. Lazarus pun datang ambil macam anjing yang mengambil makanan yang dilemparkan. Dan dia bangga, dia cerita kepada kawannya, kamilah yang bantu dia. Kalau enggak udah tak kemana-mana dia, tak kemana-mana anak-anak. Kalau Anda masih bantu dengan cara seperti itu, jangan bangga. Jangan bangga. Karena harusnya Lazarus itu hidupnya berubah. Singkat cerita Yesus bilang apa? Matilah dua-duanya ini. Lazarus mati, orang kaya itu mati. Tapi Lazarus duduk di pangkuan Bapa Abraham. Dan dari situ ada satu jurang yang besar yang memisahkan surga dengan neraka. Lazarus dan orang kaya saling melihat. Orang kaya lihat, Lazarus kok di situ, aku di sini. Lalu menceritlah dia si orang kaya ini kepada Abraham. Bapak Abraham, izinkanlah aku duduk bersama Lazarus di sana di pangkuanmu. Lah, gak bisa. Kau dulu diundang gak mau.
Kau dulu diajak dalam perjamuan itu tidak mau. Kau diajak untuk memberikan kesempatan menolong Lazarus. Mungkin saja Lazarus ini masih saudaranya. Iya kan? Mungkin aja Lazarus ini tulangnya, anak namborunya. Gak peduli dia, dibiarkannya. Selama ini kau biarkan dia, selama ini kau menikmati hidup. Tapi sekarang Lazarus menikmati apa yang baik. Kau menikmati itu udah bagian. Karena kau menolak undangan ini. Kau menolak undangan yang selama ini diberikan padamu. Berilah maka kamu akan diberi. Camkanlah orang menabur banyak akan menuai banyak. Kau menolak semua itu. Saudara, dispensasi tidak bisa ditunggu selamanya. Kalau Tuhan berikan kesempatan kita bertobat, bertobatlah. Kalau Tuhan izinkan kita untuk berubah, berubahlah. Haleluya. Matius 3:10. Karena kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti dibuang, ditebang, dan dibuang ke dalam api. Pohon yang bagaimana Anda? Apakah Anda pohon ara yang mandul yang tidak menghasilkan buah, atau pohon ara yang berbuah lebat? Karena kalau Anda tidak berbuah, kapak sudah tersedia. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, loh, yang baik. Karena itu buah yang dihasilkan jangan cuma menghasilkan buah lalu kemudian Anda tinggalkan. Buah itu harus dirawat, dipelihara, ditaruh di tempat yang baik. Haleluya. Kemarin saya lihat di Tokopedia, waktu saya lihat kepingin beli buah ara. Ada yang jual agak murah. Saya lihat, tapi saya baca reviewnya dulu. Reviewnya rata-rata bilang buahnya sekilo dapat 7, tapi 5 busuk 2 bagus. Kenapa? Pada waktu dia kirim, mungkin dia kirim yang sudah matang, sehingga buah itu tidak terawat. Pada waktu sampai busuk lagi. Buah itu harus dirawat. Buah itu harus diperhatikan. Haleluya. Karena itu saudara, kalau Anda bilang aku berbuah, aku banyak jiwa yang kubawa, mana jiwa? Masih ada pelihara tidak? Masih ada kunjungi tidak? Masih ada telepon tidak? Masih ada tanya adanya atau tidak? Dia dapat makanan yang baik atau tidak? Jiwa-jiwa yang kau menangkan selama ini, dia dapat makanan yang baik atau tidak? Dia dapat nutrisi yang baik atau tidak? Hasilkan buah yang baik, yang sesuai dengan pertobatan. Kalau tidak, maka kau pasti tebang dan dibuang ke dalam api. Tadi saya sudah katakan di ayat sebelumnya, Tuhan memberikan peringatan. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jikalau kamu tidak diperbaharui, kamu akan dihancurkan, crush, pasti dihancurkan. Seperti pohon ara yang tidak berbuah. Tapi jikalau pohon itu tidak berbuah, dia pasti akan ditebang. Itu sebabnya jadilah pohon yang berbuah. Amin. Jadilah pohon yang berbuah. Mari kita tutup mata kita. Haleluya. Haleluya. Sebidi
Jangan anggap remeh kebaikan. Jangan anggap remeh kemurahan. Jangan anggap remeh maksud dari kasih Tuhan. Karena Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk terus bertobat. Bertobat. Hasilkan buah yang baik, yang sesuai dengan pertobatan, sehingga engkau tidak akan ditebak. Engkau tidak akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala, tapi engkau akan bergabung dalam perjamuan yang diadakan Tuhan di meja yang sudah dipersiapkan lagi. Berseru kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku atas segala dosa. Karena jika engkau mengatakan engkau tidak berdosa, engkau menjadikan Tuhan itu berdosa. Minta ampun di depan Tuhan. Berbaharui, ubah hati. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti. Biar Tuhan lihat kita tetap setia, tetap menjadi pelaku-pelaku